walaupun banyak peristiwa tahun 2025 ini atau 1446 Hijriah ini, maka itu terlepas dari itu semua, ibadah haji adalah ibadah yang agung dan kita mengagungkan Allah dimanapun kita berada. Di Cilengsi ini kita mengagungkan Allah dengan perintah-perintahnya. Allah suruh kita untuk bertakbir selepas sholat. Ini namanya takbir muqayyad, terikat dengan sholat. Ya, walaupun tanpa harus dikomandoi, bersama-sama bertakbir sendiri. Maka ini sunnah. Kemudian bertakbir tidak hanya selepas sholat, saat kita jalan ke rumah, saat kita jalan ke tempat kerja, saat kita aktivitas yang normal, mengendara, ya, maka warnai hari-hari ini dengan takbir sampai besok hari Senin 13 Zulhijjah sebelum matahari tenggelam. Jangan sampai kita menyesal. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib mengatakan istana surga itu dibangun dengan zikir-zikir kita, Pak. Dibangun dengan zikir-zikir kita. Kalau kita lalai, kita berhenti dari berzikir, maka malaikat berhenti membangun rumah untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam ke-13 dari bulan Zulhijjah yang merupakan malam dari hari tasyrik yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyamut tasyrik yaumu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari tasyrik adalah hari makan minum, wa dzikrillah, dan hari untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sunnah adalah mengajak teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk makan-makan di hari-hari tasyrik, makan daging kurban yang kita kurbankan. Ya, maka ini di antara perkara sunnah untuk mempererat ukhuwah persaudaraan di antara kita. Kemudian li dzikrillah, dan hari untuk berzikir. Allah Ta'ala menyuruh kita untuk mengingatnya, liyadhkuru smallahi fi ayyamin ma'dudat, agar kalian mengingat Allah di hari yang ma'dudat, hari yang ditetapkan, yang ditentukan, yaitu hari tasyrik 11, 12 dan 13. Ya. Maka pada sore hari ini para jamaah haji mereka melakukan lempar jumroh hari yang ketiga, berarti setelah jumroh Aqabah di hari 10. Kemudian jumroh ketiga-tiganya, ula, wusta, dan Aqabah di hari ke-11 yang disebut dengan Yaumul Qor. Yaumul Qor artinya hari 11 Zulhijjah, hari di mana semua jamaah haji menetap di Mina. Maka disebut Yaumul Qor. Itulah hari-hari terbaik. Hari terbaik adalah afdhalul yaum, yaumun nahr, summa yaumul qor. Nabi SAW katakan hari terbaik adalah hari nahar, hari saat menyembeli tanggal 10 saat Idul Adha, dan yaumul qor tanggal 11 Zulhijjah. Maka hari ini mereka kembali melempar jimar atau jamarat atau jumroh, ya, yang menjadi simbol perlawanan anak manusia kepada syaitan, kepada setan. Ya, padahal setan itu tidak ada di tiang-tiang jumroh itu, tapi mengalir bersama
aliran darah kita. Namun itu adalah syiar Islam yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan sebagai salah satu manasik, ya manasik. Maka sebagian jamaah haji menyelesaikan nafar al-awwal. Mereka boleh menyelesaikan ibadah hajinya. Ya. Apabila ingin menyelesaikan di hari ke-13, lanjut lagi 1 hari lagi besok. Namun pada kenyataannya karena jamaah haji sangat banyak, tenda-tenda yang tidak permanen dibongkar di sore ini, Pak, di tanggal 12. Sehingga jamaah haji Indonesia banyak yang selesai di tanggal 12. Mereka kemudian kembali ke hotel. Ya. Akan tapi bagi yang ingin melaksanakan sunnah, selesaikan sampai tanggal 13. Dimanapun mereka tidur. Kemudian besok mereka kembali melebar jumrah setelah matahari syuruk. Kemudian baru menyelesaikan nafar asani. Mereka datang dari seluruh penjuru dunia tanpa memakai embel-embel jabatan apapun. Ada yang jenderal, ada yang kopral, ya, ada yang pejabat, ada yang rakyat biasa. Mereka menggaumkan labbaik Allahumma labbaik, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang di tanah air harus meresapi peristiwa ini, harus merenungi peristiwa ibadah haji ini, bagaimana ketundukan kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan di tanah air kita memenuhi panggilan Allah dalam salat-salat 5 waktu. Allah mengajak kita kepada kemenangan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allah ajak kita salat, Allah perintahkan kita salat, Allah ajak kita menuju kemenangan. Karena haji ketika pulang dari Arafah, ketika pulang menyelesaikan hajinya, laisa lahul jaza ilal jannah. Tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga. Dia kembali dari tanah suci, raja'a ila baitihi kayaumi waladathu ummuhu. Maka dia kembali seperti hari ibunya melahirkannya. Maka ini ganjaran bagi ibadah haji. Dosa besar diampuni, dosa kecil maupun dosa besar diampuni dengan ibadah haji yang mabrur, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, walaupun banyak peristiwa tahun 2025 ini atau 1446 Hijriah ini, maka itu terlepas dari itu semua, ibadah haji adalah ibadah yang agung dan kita mengagungkan Allah dimanapun kita berada. Di Cilengsi ini kita mengagungkan Allah dengan perintah-perintahnya. Allah suruh kita untuk bertakbir selepas sholat. Ini namanya takbir muqayyad, terikat dengan sholat, ya, walaupun tanpa harus dikomandoi, bersama-sama bertakbir sendiri. Maka ini sunnah. Kemudian bertakbir tidak hanya selepas sholat, saat kita jalan ke rumah, saat kita jalan ke tempat kerja, saat kita beraktivitas yang normal, mengendara, ya, maka warnai hari-hari ini dengan takbir sampai besok hari Senin 13 Zulhijjah sebelum matahari tenggelam. Jangan sampai kita menyesal. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib mengatakan istana surga itu dibangun dengan zikir-zikir kita, Pak. Dibangun dengan zikir-zikir kita. Kalau kita lalai, kita berhenti dari berzikir, maka malaikat berhenti membangun rumah untuk Anda. Malaikat berhenti. Ya. Kayak Anda kalau bangun rumah, duitnya habis, tukang mandek. Ya, tukang mandek nggak mau. Lagi mana orang nggak ada duit? Ya, proyek nggak jalan, mangkrak sudah. Maka demikian pula. Kenapa? Karena dalam hadis pula disebutkan bahwa siapa yang mengucapkan subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, ya, ditanamkan baginya satu pohon kurma di surga. Ditanamkan, malaikat menanamkan untuknya di calon penduduk surga, ditanamkan dengan zikir-zikir tersebut. Maka istana surga pun, rumah-rumah di surga dibangun dengan zikrullah, dengan zikir-zikir kita. Maka siapa yang terbaik di antara kita adalah orang-orang yang lebih banyak berzikirnya. Orang Badui datang menjumpai Nabi SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam, sesungguhnya syariat Islam itu banyak sekali. Dari mulai beliau di Mekah, apalagi setelah berhijrah membangun daulah Islamiyah di Madinah,
maka syariat Islam banyak sekali. Syariat Islam, ibadah kurban, syariat Islam. Syariat Islam kurban di tahun 2 Hijriah diwajibkan. Di sana ada syariat zakat mal, ada syariat perang jihad fisabilillah, ada syariat puasa Ramadan. Banyak sekali syariat yang terjadi di tahun 2 Hijriah. Ya, belum lagi syariat yang lain. Maka bagaimana aku harus memiliki prioritas. Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Sementara perintah-perintah di dalam agama Islam ini banyak sekali. Maka apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, la yazalu lisanuka rotban bidzikrillah. Hendaklah lisanmu senantiasa basah dengan zikrullah. Basahi lisan kita, Pak. Basahi lidah kita, lisan kita dengan zikrullah. Zikir yang paling baik adalah zikir yang ditetapkan oleh syariat di waktu yang ditetapkan. Kalau hari tasyrik, yang terbaiknya ya takbiran. Yang terbaiknya takbiran terus. Ya. Orang bilang kita aneh, bodoh amat. Karena dia nggak tahu. Dulu Abu Hurairah, Ibnu Umar radhiyallahu anhum, mereka pergi ke pasar hanya untuk takbiran. Mereka berdua pergi ke pasar bukan untuk belanja, hanya untuk takbiran. Wa yukabbirun nas bitakbirihima. Maka manusia kemudian ingat, oh iya, ini hari 10 Zulhijjah. Maka mereka ingat, kemudian mereka bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian mereka pulang, nggak belanja sama sekali, nggak ada barang yang dibeli, hanya ingin mengingatkan orang-orang pasar yang mereka lalai. Di pasar itu tempat kelalaian, Pak, karena memang di sana tempat lahirnya setan. Ya, di pagi hari sebelum orang datang ke pasar, dan di sore hari saat orang-orang pulang ke pasar, setan beternak di sana di 2 waktu itu. Ya, menetas setan di sana, Pak. Maka jangan jadi orang yang pertama kali pergi ke pasar, dan jangan jadi orang yang terakhir kali pulang dari pasar. Kalau Anda seorang pedagang, sayangnya pasar kita 24 jam. Sudah sulit lagi nih, ya. Pasar kita di kamar kita, sekarang di HP kita pasar juga. Belanja, ya. Lalai. Pasar sekarang kan di HP, Pak. Live jualan. Pasar itu identik dengan orang teriak-teriak. Woyo beli barang ini. Orang antum lihat nggak Shopee live di situ? Woyo sama aja. Mau di pasar nyata, pasar live, sama orang teriak-teriak. Kalau orang sudah teriak-teriak, lalai apa tidak? Lalai, kadang kita diem aja lalai, apalagi sudah teriak-teriak menjajakan barang dagangannya. Makanya Nabi SAW ketika melewati pasar ada mais. Mais itu domba, bukan domba, kambing Jawa randu, yang telinganya panjang, telinganya bolong. Kemudian Nabi berteriak, siapa yang mau beli 1 dirham, bukan dinar, 1 dirham? Siapa yang mau beli? Ya Rasulullah, kenapa engkau tawar-tawarkan ini? Teriak-teriak. Siapa yang mau beli 1/2 dirham? Gak ada yang mau. Ya, bangkai kambing. Maka ternyata Nabi SAW menilai dunia tidak lebih berharga dari seekor bangkai kambing. Dan Allah Ta'ala menilai dunia tidak lebih dari selembar sayap nyamuk. Itu penilaian Allah Ta'ala. Allah yang menciptakan dunia tidak melihat dunia, tapi melihat ibadah kita. Ibadah kita di dunia ini. Dunia ini waktu, Pak. Dunia ini tercela, kelalaiannya yang tercela dari mengingat Allah. Kalau gunung-gunungnya nggak tercela, gunung, pasir, pantai, itu ciptaan Allah, keagungan Allah. Tapi yang tercela adalah manusia yang lalai dari ibadah saat waktu bergonta-ganti. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil lail wan nahar, lail wan nahar. La ayatin, ada tanda-tanda, sementara manusia nggak bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah di sana. Dia lalai. Cari duit terus, lalai cari duit. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, lalai. Dia baru tersentak ketika sudah masuk maqabir, masuk liang lahat. Ya, maka ini tercelanya dunia. Baik, maka ini nasihat-nasihat kita yang aktual waktu yang sedang kita bahas, hari-hari tasyrik. Ya, dinamakan hari tasyrik karena mereka menyembelih kurban-kurban mereka dan menjemur daging-daging mereka untuk diawetkan. Ya, dengan cara dijemur, diterik
matahari. Kalau sekarang dimasukkan freezer selesai. Kemudahan, ya. Maka sekarang banyak sekali kemudahan. Kita lanjutkan pelajaran Asmaul Husna kita. Di bab Al-Wakil, nama yang ke-81. Al-Wakil artinya zat yang maha menolong, maha penolong. Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya maha penolong. Kenapa? Karena kita adalah makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan dengan sangat lemah, Bapak Ibu sekalian. Sangat lemah. Lemah secara fisik, lemah secara apa? Mental. Manusia fisiknya lemah, Pak. Antum pernah makan ikan cuek, kemudian lelekan durinya. Lelekan apa ya? Ketelan durinya. Ketelan durinya nyangkut di kerongkongan. Sakit apa tidak? Sakit. Itu baru ikan cuek. Gimana makan ikan paus antum? Baru ikan kecil itu. Baru ikan kecil. Ya. Kaki kita tertusuk duri. Ya kita sudah apa namanya? Kesakitan. Lemah fisik kita, Pak. Kita kena angin sedikit sudah masuk angin. Ya, maka kita lemah. Lemah secara mental. Lemah secara mental juga. Baru dijanjiin di kampanye sudah senang. Sudah bela mati-matian. Wah, pasangan paslon nomor fulan, fulan nomor fulan dan fulan. Pilih, janjinya, kampanyenya luar biasa. Lemah sekali kita. Padahal itu janji doang, ya kan? Janji doang. Kerjaan nih, pengangguran masih banyak soalnya. Pemberantas korupsi, ternyata korupsi dihukum cuman ya Allah, cuman 2 tahun, denda 100 juta, korupsinya 300 miliar, ya kan? Itu kan senang, wow, fulan presiden saya, ya kan? Ada lagi yang ini, oh Bapak Aing ini kan, nggak tahu kita ke depannya, oh, Bapak Aing, Bapak Antum ya, silakan. Kita nggak tahu, kita lemah, kita melihat sesuatu, kita menilai itu, wah, ini ciri bahwa jiwa kita lemah. Kemudian kita baru diancam dikit, sudah ketakutan. Diancam kita, ya. Siapa yang begini. Ketakutan. Inilah jiwa kita. Kita diciptakan lemah, maka kita butuh zat yang maha menolong. Itulah urgensi daripada tawakal. Kemudian kenapa kita harus bertawakal? Karena kita lemah, satu. Yang kedua, karena segala kebutuhan kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Segala kebutuhan kita berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita wajib bertawakal, membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak kita butuhkan? Semuanya kebutuhan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Anda sakit, membutuhkan kesembuhan dari Allah taala. Anda miskin, membutuhkan kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Anda takut, Anda membutuhkan keamanan dari Allah ya Al-Mu'min yang maha memberi, menjamin keamanan. Semua kebutuhan kita di tangan Allah SWT. Anda tidak berilmu, Anda membutuhkan ilmu dari sisi Allah. Kita disuruh meminta ilmu, Rabbi zidni ilma. Kemudian berikhtiar menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu. Ini semua kebutuhan kita. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala Al-Wakil adalah yang maha mencukupi. Ya, keimanan seseorang dikaitkan dengan ketawakalannya. Maka orang-orang yang imannya lemah, mereka ini orang-orang yang tawakalnya hancur. Orang yang imannya lemah, Pak, kalau jualan pasang jimat-jimat dia di warungnya. Karena imannya lemah. Karena Allah mengaitkan tawakal dengan iman. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah kalian bertawakal jika kamu orang yang beriman. Maka lihat para pedagang-pedagang itu, pejabat-pejabat itu yang mau naik pangkat, dia pergi kemana? Ke dukun, ke orang pintar, ke paranormal, ke guru spiritual, melakukan ritual-ritual di luar syar'i. Ini menunjukkan kelemahan iman, karena orang yang nggak beriman nggak mungkin tawakal, nggak mungkin tawakal orang yang nggak beriman, nggak mungkin. Mereka tidak tahu letak kebutuhan mereka itu kepada siapa dan ada di mana. Lihat, maka Allah mengaitkan tawakal dengan iman. Ini urgensi tawakal. Ya, tawakal itu adalah
adalah keimanan kita. Yang kedua, di antara pentingnya tawakal, bahwa tawakal itu adalah tanda cinta Allah Ta'ala. Tanda cinta Allah Ta'ala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau orang tawakalnya sama dukun, jualan nasi goreng pakai jimat, jualan warteg pakai jimat, jualan nasi padang pakai jimat, jualan apa di pasar pakai jambi-jambi jimat, apakah mereka dicintai Allah? Tidak. Karena Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Kita tawakal, rezeki dari Allah, ini cuma syariat. Syariat siapa yang mengajarkan? Mengajarkan sekutu-sekutu bersekutu dengan jin. Ya, makanya ngaji. Kalau tidak ngaji, nanti mereka bilang syariat. Mereka bilang syariat. Syariat siapa? Istilah-istilah kesyirikan kok diganti dengan syariat. Termasuk dukun-dukun. Dukun-dukun itu mulai memakai istilah-istilah Islami, ruqyah. Padahal tidak ada sangkut paut ke dunia perdukunan dengan ruqyah, sama sekali tidak ada. Jangan menodai syariat Islam. Ruqyah itu ada ajarannya, akan tapi perdukunan tidak ada kaitannya dengan ruqyah. Mereka bilang ruqyah, tapi caranya dicampur-campur dengan kesyirikan. Baik, ya. Maka Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Wallahu yuhibbul mutawakkilin. Cinta Allah kepada hambanya jika Allah melihat di hati seorang hamba tersebut tawakal. Ya, tawakal itu yang ketiga. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah cinta Allah, yang ketiga tawakal itu adalah jaminan. Selama kita bertawakal, kita dijamin oleh Allah Ta'ala. Jaminan apa? Jaminan kecukupan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah Ta'ala, maka dia akan mencukupi. Allah akan mencukupi. Ya. Dan tidak ada kebutuhan kita kecuali dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena kita lemah tadi. Dan semua kebutuhan kita dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barang siapa yang bertawakal, maka Allah akan mencukupi kita. Allah akan mencukupi segala-galanya. Inilah pentingnya ilmu tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Surat At-Talaq ayat ketiga. Termasuk dalam masalah rezeki, ya, dalam masalah rezeki tahun ini mungkin kita tidak bisa berkurban karena belum ada rezeki. Bertawakal, semoga tahun depan bisa berkurban. Ini tawakal mulai dari sekarang. Anda belum bisa beribadah umroh misalkan, bertawakal kepada Allah, ya. Allah mencukupkan. Kalau kecukupan itu, Pak, cukup itu lawan daripada apa kira-kira? Ini kita belajar antonim, belajar bahasa Indonesia sebentar. Cukup itu lawan dari kata apa? Kalau besar lawannya kecil, jauh lawannya dekat, cukup lawannya apa? Ya, kurang ya. Lebih. Masa cukup lawannya lebih, Pak? Cukup lawannya tidak cukup. Besar tidak besar ya. Kalimat negasi, tidak. Baik, betul. Cukup itu lawan daripada kurang. Ya, bukan kurang itu lawannya lebih, enggak. Manusia bisa memberi banyak tapi tidak bisa memberi cukup. Ada orang yang dikasih 100 juta dengan orang yang memiliki uang 10 juta belum tentu sama. Orang yang dikasih 100 juta apakah cukup? Belum tentu cukup. Tapi orang yang gajinya 10 juta dan cukup, itulah kecukupan dari Allah Ta'ala. Beda antara banyak dengan cukup, Pak. Belum tentu orang yang punya 5 miliar cukup. Orang kalau sudah punya 5 miliar cukup, Pak, dia nggak kerja lagi, Pak. Nggak kerja lagi. Tapi ternyata orang yang sudah ATM-nya, rekeningnya sudah 5 miliar, justru dunianya semakin menggebu-gebu dan pelitnya semakin bakhil, ya kan? Iya, orang kaya itu pelit. Ya, mohon maaf nih orang kaya. Untungnya nggak ada orang kaya di sini. Ya, orang kaya itu tadi dikasih pelit. Yabkhulun wa ya'murunan nasa bil bukhli. Sudah pelit, nyuruh teman-temannya untuk pelit. Kenapa? Supaya dia kalau dicela orang ada temannya. Iya, betul. Ini hukuman sosial. Ya, pelit itu celaan.
dicela oleh masyarakat. Tapi kalau ada temannya, tenang dia. Teman saya juga banyak gitu. Ya, pelit-pelit banyak. Banyak orang-orang yang pelit, Pak. Banyak sekali. Ya, maka dalam masalah rezeki kita bertawakal kepada Allah Ta'ala, hanya mencari kecukupan. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita, lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la ruziktum kama turzaqut thair. Seandainya kamu bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, maka akan kami beri kalian rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Tagdu khimasan wa taruhu bitona. Dia pagi hari terbang dalam tembolok yang kosong. Tembolok itu bagian kerongkongan paling bawah, namanya tembolok di sini. Bahasa Jawanya tele. Ya. Maka tele dan temboloknya itu kosong. Atau bahasa Lamongannya ampela. Antum kan suka makan ampela kan? Ati ampela. Nah, itu tembolok. Maka ampelanya, temboloknya kosong itu, Pak. Kosong, tidak ada isinya sama sekali. Pagi hari terbang dia. Karena sudah dicerna malam hari ya. Maka terbang dalam keadaan perut kosong, pulang ke rumah, pulang ke sarang. Dia nggak punya rumah, punya sarang. Dan dia punya bikin sarang sendiri. Burung ini hewan yang seninya tinggi. Ya, hanya manusia yang merusak seni burung. Kenapa? Dia tidak membiarkannya hidup di alam membuat sarang, tapi dikandangin, disangkarin, ya kan? Nah, ini nih yang punya burung. Kena nih. Yang suka pelihara burung. Ya, disangkarin pakai sangkar bambu. Burung itu indah sekali, Pak. Hewan yang seni. Kenapa? Karena hatinya lembut. Burung itu dijadikan Nabi SAW sebagai profil hewan yang memiliki hati yang lembut. Seperti hati penduduk Yaman pada masa Nabi SAW. Ya, mereka memiliki qalbun katoir, hati seperti hatinya burung. Ya, maka hati yang lembut, ekspresi keluarnya adalah jiwa seni, Pak. Seni burung menyulam-nyulam sarangnya itu luar biasa. Ya, mau pakai rumput, mau pakai daun, mau pakai liurnya jadi seni. Liur kita jadi seni nggak? Lukisan di atas bantal. Tapi liur walet jadi seni. Jadi rumah-rumah walet yang kokoh indah, ya. Baik. Maka ini tentang burung ya. Maka burung itu bertawakal kepada Allah. Bertawakal bukan berarti tidak berikhtiar. Dia berikhtiar pagi hari terbang. Pagi hari terbang dia. Maka kita akan bahas di sini ya tentang orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin dalam surah Ali Imran 159. Wa zadallahu ta'ala ala mahabbatihi, dan Allah semakin mencintai orang tersebut al-ajral azim, dengan menambahkan pahala yang besar, wal mukafa'atal mujziyah, dan mukafaah balasan yang sangat besar. Allah Ta'ala berfirman, fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Apa yang diberikan kepada kalian saat ini, maka itulah mata. Mata itu apa? Perhiasan dunia. Mata artinya sesuatu yang nanti akan binasa. Namanya mata, Pak. Makanya dunia ini jangan dikejar-kejar. Allah yang menciptakan dunia ini akan menghancurkan dunia ini. Ini bukti bahwa Allah tidak cinta terhadap dunia. Tidak cinta kepada para pecinta dunia. Karena ada akhirat yang lebih utama. Ya, apa sih yang sekarang orang cari? Emas sudah perak, sekarang lagi rame nikel, ya kan? Raja Ampat. Ya, cari-cari lagi nikel ya. Nikel kan mungkin harganya lebih dari emas ya. Berapa triliun dia dapatkan ya dengan korupsi tambang itu. Maka itu namanya mata, sesuatu yang akan binasa disebut mata. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan yang menipu. Wa ma 'indallahi khairu wa abqa lil ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Surat Asy-Syura ayat 36. Dan apa yang di sisi Allah khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Oleh karenanya tempat pecut, tempat cemeti di surga lebih baik dari dunia seisinya. Dilihat dari sisi apa? Dari sisi kekekalannya, Pak. Cemeti-cemeti di surga, tempat hiasan-hiasan itu lebih baik. Kenapa? Karena dia kekal. Dari emas-emas, perak-perak itu kekal. Adapun dunia semuanya akan dihancurkan, akan binasa. Ya.
Wa abqa, dan kekal, lilladzina amanu, untuk orang-orang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang yang bertawakal kepada Allah Ta'ala. Maka tawakal ini mempengaruhi kehidupan kita, Pak. Imam Ibnu Qayyim dalam Tibun Nabawi menyebutkan kesembuhan itu ada 4, bahkan ada 5 kalau diperinci. 1 dengan doa, di antaranya doa adalah ruqyah. Ya, kemudian yang kedua, kesembuhan itu bisa dengan obat. Yang ketiga, orang bisa sembuh dari penyakit dengan sedekah. Ya, bisa sedekah, bisa sembuh dengan sedekah. Doa, ya, Allahumma rabban nasi, berdoa, termasuk ruqyah. Ada seorang sahabat yang diutus perang, kemudian 1-2 hari kok nggak berangkat pasukan ini. Nabi SAW bertanya, kenapa kamu tidak berangkat? Komandan kami jatuh dari onta dan kakinya patah, ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Letakkan tangan kanan di tempat yang luka tadi. Baca a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Diangkat tangannya. Baca lagi yang kedua, a'udzu biizzatillah. Ini cara meruqyah diri sendiri, ya. Wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Angkat tangan, ya. Tempelin lagi yang ketiga sampai yang ketujuh. Maka kemudian komandan Sariyah itu sembuh dan berjalanlah dia, ya, berjalanlah dia menuju tugas, yaitu berperang, ya, seperti tugas Nabi SAW. Itu namanya ruqyah. Kemudian sedekah. Ya, ada seorang ulama periwayat hadis, Imam Al-Hakim An-Naisaburi, karena beliau dari daerah Naisaburi, diingatkan oleh seorang ketika sakit. Jadi beliau punya luka di wajah, yang lukanya itu serius. Kemudian diingatkan, wahai imam, kenapa engkau tidak obati lukamu dengan sedekah? Maka dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan, dawa mardakum bisodaqah. Obatilah orang yang sakit dari kalian dengan sedekah. Maka kemudian Imam Hakim mencari daerah yang butuh, dan dia mengatakan, oh iya, saya baru ingat hadis ini. Hadis ini diperselisihkan, ada yang mendoifkannya, tapi ada yang menghasankannya, ya. Ini keluar dari derajat hadis, ya. Kalau untuk fadilah amal boleh-boleh saja. Fadilah amal itu apa? Fadilah amal itu bukan hadis doif kemudian dilaksanakan, enggak. Fadilah amal itu ada dalil nas sebelumnya yang sudah menyuruh kita untuk beramal, kemudian didukung dengan hadis doif, tapi doifnya tidak terlalu. Namanya fadilah amal. Sudah ada dalil nas Quran. Ya, Quran kan sudah sering ayat-ayat Quran menyuruh kita untuk sedekah, ya. Tapi kemudian ada hadis doif yang doifnya tidak terlalu doif, mendukung perintah yang sudah ada di Quran. Ini namanya fadilah amal, untuk fadilah amal. Bukan hadis-hadis palsu kemudian dijadikan sumber untuk fadilah amal, tidak. Bukan seperti itu. Maka kemudian beliau meng-screening hadis yang lain, karena beliau ahli hadis, ya. Maka di screening, ketika ditanya kepada Nabi, sebaik-baiknya sedekah itu apa? Maka Nabi SAW mengatakan sebaik-baik sedekah adalah alma, adalah air. Maka beliau menggali sumur. Menggali sumur, Pak, dengan biaya yang tinggi. Gali sumur itu mahal. Sekarang aja mahal kok. Gali sumur mahal. Kemarin ada di daerah Vilanusa itu gali sumur sampai 35 juta, Pak. Karena batu di bawahnya itu. Di bawah samping kali Cilengsi itu. Masjid Al-Kausar, kalau anda mau tahu, di sana, di Vilanusa. Ya. Maka beliau mengatakan ini air bebas diambil oleh masyarakat siapapun. Selang 2 minggu penyakitnya sembuh dengan sedekah. Jadi boleh bersih. Nah, kesembuhan yang keempat dengan tawakal, ya dengan tawakal. Ya, ini pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad punya dalil. Kenapa kalau sakit tawakal saja, nggak perlu berobat. Namun ini pendapat yang sahih. Karena Nabi SAW bersabda, tadawwaw ibadallah. Berobatlah kalian wahai hamba Allah, dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Ini hadis. Sehingga kalau kita berobat dengan katak, nggak boleh, karena katak haram. Dengan ular kobra, misalkan makan ular untuk gatal-gatal, nggak boleh, karena ular itu binatang haram. Masih ada obat yang lain, cari obat yang lain, ya. Nah, ini kaidahnya demikian. Nah, terkait dengan masalah ini, Imam Ahmad berpendapat tidak perlu berobat kalau sudah sakit, tawakal saja. Namun pendapat ini diperselisihkan, bahkan ulama-ulama mazhab Hambali, ya, juga menyelisih pendapat gurunya Imam Ahmad. Kalau sakit ya berobat. Namun Imam Ahmad memberikan dalil bahwa tidak perlu berobat kalau sakit. Dalilnya mana?
ada seorang budak, seorang hitam, wanita hitam yang punya penyakit ayan. Ketika dia berjumpa dengan Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan saya agar saya sembuh. Maka Nabi SAW mengatakan, in syi'ti da'autuki wa syufiti. Kalau kamu mau, aku doakan kamu, kamu pasti sembuh. Wa in syi'ti sabarti falakil jannah. Kalau kamu mau, kamu bisa bersabar, bertawakal, dan aku jamin untukmu surga. Maka apa yang dia pilih? Ya Rasulullah, kalau ayan saya sembuh, kalau ayan saya kambuh, aurat saya tersingkap. Bayangkan Pak, wanita hitam Pak, tidak mau auratnya dilihat orang lain. Sekarang lihat wanita-wanita yang berkulit putih, yang molek-molek itu, pamer aurat murahan mereka. Maka lihat Swabia ini, ya dia tidak ingin kulit hitamnya dilihat oleh laki-laki, oleh mata laki-laki. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin surga, saya nggak minta didoakan, tapi tolong doakan saja kalau pas saya kambuh, ayan saya, aurat saya tidak tersingkap. Maka hanya didoakan itu Pak. Dan dia bersabar dan dia mengharapkan surga. Ya, nah, ini tentang tawakal. Ya, ini tentang tawakal pendapat Imam Ahmad. Nanti kita akan sebutkan pendapat Imam Ibnu Qayyim. Sebaiknya kita berobat apa nggak usah berobat. Jadi pendapat Imam Ibnu Qayyim cukup proporsional. Bagaimana bagi orang yang sakit, apakah berobat ataukah tidak berobat? Beliau berpendapat pertengahan. Karena sakit itu ada dua jenis Pak. Sakit yang diharapkan bisa sembuh dan sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Ini dalam kitab fikih ada. Sehingga kalau ada orang sakit yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka disunahkan untuk menulis wasiat. Disunahkan untuk menulis wasiat. Dan wasiat itu tidak harus bagi-bagi harta Pak. Ustadz, saya harta nggak punya, mau wasiat apa Ustadz? Kalau yang punya harta, wasiatkan tidak lebih dari 1/3. Harta antum 1 miliar, maka boleh diwakafkan, diwasiatkan 300 juta saja. 300 juta untuk bangun masjid. Ya, yang 700 juta untuk warisan nanti. Tak boleh lebih dari 1/3. Nah, kalau nggak punya harta Ustaz, wasiatkan ke anak-anak, tulis, baik anak-anakku, nanti kalian harus rajin menuntut ilmu. Ya, carilah kemuliaan dengan ilmu. Karena Ibnu Abbas berkata, oh, nggak apa-apa, antum punya ilmu apa, wasiatkan ke anak-anak. Yang paling ditunggu-tunggu setan adalah kematianku, kata Ibnu Abbas Pak. Kenapa? Ibnu Abbas orang yang paling berilmu, karena dia yang didoakan Rasul dengan Allahumma alimu ta'wil. Ya Allah, ajarkan dia ta'wil. Ta'wil di sini artinya tafsir, bukan takwil sendiri, ayat-ayat ditakwil enggak, tafsir. Ya, maka Ibnu Abbas orang yang bisa menafsirkan Al-Quran. Allah berikan buka hatinya untuk menafsirkan Al-Quran. Maka setan paling tidak suka dengan penuntut ilmu, dengan para ahli ilmu, dengan para ulama. Setan paling tidak suka. Kenapa? Karena setan nggak bisa menyesatkan orang-orang yang berilmu Pak, kecuali dengan syahwat. Orang yang berilmu, profesor, doktor, fulan dikasih syahwat, kalah sudah. Ya, tapi orang yang berilmu benar-benar istiqomah, dia tidak akan bisa dikalahkan oleh setan. Ya, maka wasiat silakan. Maka sakit kalau bisa diharapkan kesembuhannya dan penyakit itu kalah dengan obat. Jadi ada jenis penyakit yang penyakit itu bisa kalah dengan obat. Dengan datang ke dokter kasih obat, dokter ke terapis, diterapi. Maka penyakit itu akan kalah dengan terapi Anda, maka disunahkan untuk berobat. Tapi jika penyakitnya sudah mengalahkan obat, karena ada sakit yang obat apapun masuk nggak bakal diterima oleh tubuh, sudah lemah badannya. Nah, ini yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Maka disinilah dia harus bertawakal. Ya, dia bertawakal. Nah, ini dia cara bertawakal yang benar. Di antara rukun tawakal yang pertama adalah ma'rifatu birrabbi wa sifatihi, mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Ya, jadi semua kebutuhan kita berada di sisi Allah. Karena kita fakir, kita butuh kepada Allah yang Maha Kaya. Karena kita lemah, kita butuh kepada Allah Zat yang Maha Kuat. Ya, karena kita lemah Pak. Dan kita disuruh membaca la haula wala quwata illa billah. Banyak hal yang hal itu akan menjadi lebih baik. Ada suatu hal yang itu buruk menurut kita, dan memang kita itu dikepung oleh ujian ini. Ketika kita berusaha, ternyata tidak kunjung hasil. Tapi ketika kita berserah diri, kemudian ada hasilnya.
Ada seorang kaya, Pak, ada orang kaya yang dia usianya sudah 50 tahun, ditanya, "Bapak punya anak berapa?" "Satu, Ustaz." "Berapa usianya?" "SD, Ustaz." "Lah, usia Bapak ini udah berubah loh, udah 50 tahun ke atas." "Iya, dulu saya waktu muda sudah pergi ke dokter kandungan, dokter ini, periksa ke terapi ini, ke herbalis ini, konsumsi anu dan itu, kemudian tak kunjung hasil, kemudian saya sama istri saya pasrah, Ustaz." Pasrah, kemudian Allah kasih anak. Setelah pasrah tawakal baru dikasih anak. Ada orang yang demikian, ada. Ya, dan beberapa kasus yang lain ada juga. Ya, kalau Anda diganggu setan, ditindih setan, Pak. Anda baca ayat kursi seolah-olah Anda fasih banget baca ayat kursi, tetap aja ditindih setan kan? Sudah tawakal. Tawakal sama Allah, lepas itu tindihan. Lepas itu ikatan setan. Ya, sehingga ikhtiarnya ya harus doa dulu sebelum tidur supaya nggak diganggu setan. Ya, maka kita harus kenal bahwa kehidupan itu cuma dua. Hanya kita berusaha untuk mendatangkan maslahat. Ya, kita bekerja dari pagi sampai sore sampai malam untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan, untuk dapatkan uang untuk kebaikan. Dan orang yang sakit, ya, dia bekerja lama, dia fisiknya lemah, dia sakit, dia berobat. Tujuannya untuk apa? Untuk menghilangkan kemudaratan. Maka baik mendatangkan kebaikan atau menghilangkan kemudaratan, semua hanya dengan tawakal. Ini yang disebut la haula wala quwata illa billah. Ya, tidak ada daya untuk mendatangkan kebaikan, haul, la haula wala quwata. Tidak ada daya untuk menghilangkan keburukan, ya, wala quwata, ya, illa billah, semuanya dengan pertolongan Allah. Ini hadis tidak main-main, Pak. Hadis ini diriwayatkan lebih dari 13 sahabat. Salah satunya kepada Abu Sa'id Al-Khudri, kepada Ibnu Umar, kepada Anas bin Malik dan sahabat yang lain. Dan beliau memberikan bingkai bahwa la haula wala quwata illa billah itu adalah kanzun min kunuzil jannah. Pernah dengar di sini ya? Tapi syarahnya bagaimana? Kanzun min kunuzil jannah. Kanzun, harta dalam agama kita, harta dalam Islam itu ada dua. Harta yang nampak namanya mal. Anda punya rumah, punya mobil, punya motor, itu namanya mal. Harta yang tersimpan berupa emas ataupun uang itu namanya kanzun. Harta yang tersimpan namanya kanzun. Kanzun itu bahasanya Indonesianya harta karun, harta yang tersembunyi. Ya, maka Anda akan memiliki rumah, Anda akan punya mobil, Anda akan punya motor kalau punya harta yang tersimpan itu sebagian dibelanjakan. Maka mana yang lebih tinggi? Kanzun apa mal? Kanzun lebih tinggi. Maka Nabi menggunakannya sebagai kanzun min kunuzil jannah. Ya, karena kita bisa mendatangkan maslahat itu kalau kita punya kanzun. Nah, kanzun dari harta karun surga adalah la haula wala quwata illa billah. Itulah ketawakalan untuk mendatangkan kebaikan dan tawakal kita untuk menghindarkan dari kemudaratan. Kalau kita punya la haula wala quwata illa billah, artinya tawakal, maka kita punya segalanya. Kita akan punya segalanya. Dan keadaan akan Allah perbaiki saat kita sudah di titik pasrah, saat kita sudah di titik tawakal. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.